Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini wakil ketua wakil kepala sekolah serta bapak ibu guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa masih melimpahkan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata 1.4 yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Anas. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang mana senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara memberikan urut-urutan acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah atau dalam hal ini nanti diwakili oleh Wakasek. Kemudian ada acara inti dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan oleh kepala sekolah, dalam hal ini yang akan diwakilkan oleh Ibu Retno. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama bertemu dalam keadaan yang baik ini. Kali ini rekan kita Bapak Anas Effendi SPD akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Diharapkan dengan acara ini dapat memotivasi dan membawa sesuatu yang positif bagi rekan-rekan semua. Saya berharap untuk kedepannya semoga ada calon guru penggerak lain yang dapat mengikuti jejak beliau. Ya, begitu saja. Dengan ini acara saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas sambutannya. Oke, untuk selanjutnya hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu guru serta wakil kepala sekolah, ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu aksi nyata 1.4 di Pak Anas, diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Anas Effendi. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Adi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan kepada yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru dan kepada staf karyawan yang pada siang hari ini telah hadir dalam kegiatan pada kegiatan yang saya selenggarakan pada hari ini. Yang pertama langsung saja ya. Kenapa ini malah keluar Pak ya? Nah, ternyata bukan hanya dangdut saja yang ada dengan senggol-senggolnya, PPP juga ada, maaf ya. Pada siang hari ini saya akan
melakukan pengibasan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Anas Effendi, mengikuti gerakan guru penggerak angkatan ke-10 dari SLBM Surya Gemilang. Ya. Sebelumnya karena hari ini saya tahu dari pagi Bapak Ibu guru semua itu penat, letih, lesu, mulai kurang darah karena tadi telah menjaga ujian ya. Mari kita ice breaking dulu. Kita saling berhadapan-hadapan dengan yang depannya masing-masing. Berhadapan-hadapan, tatap matanya. Kita tersenyum selama 30 detik. Saya pikir. 1, 2, ayo Arif dicoba aja. Siapa tahu betah ya. 1, 2, 3, senyum yang lebar. Ya, ini berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, itu malah melet-melet. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dilihat kalau temannya dilihat semukanya ya. 21, 22, 23, kalau nggak senyum mana ini? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Stop. Sekarang boleh. Gimana setelah lihat wajah rekannya? Wow. Selama 30 detik. Ternyata kok bener ya. Nah, itu seperti kata-kata yang disebut itu ya. Bener-bener. Oke, berikutnya. Sebelum kita mulai acara ini, kita buat kesepakatan di forum ini dulu. Kesepakatan forumnya. Yang pertama yaitu mungkin kesepakatan forumnya menghargai siapapun nanti yang berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Berikutnya ikut aktif dan bahagia. Terus menjaga kebersihan ruangan. Apakah kita sepakat? Ada yang mau menambahi kesepakatan forumnya? Mungkin dari ibu kepala atau rekan-rekan guru ada yang mau menambahi? Mungkin harus apa? Cukup. Dari Purna cukup? Dari yang lain? Kayaknya Bu Yanti sedang berpikir ingin mengutarakan ide apa itu untuk menyepakati Kurangnya banyak sekali. apa? Sudah. Oke. Di sini ya sudah cukup. Kita lanjut. Nah, ini saya lagi ya. Assalamualaikum, halo sobat penggerak. Saya Bapak Anas Effendi akan melakukan destinasi aksi positif. Pertama-tama ya. Oke, seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Yang pertama adalah disiplin positif, ya. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama disiplin positif.
positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang bisa ditumbuhkan dalam diri murid yang ada di sekolahan itu misalnya seperti apa? Pak Rifki, contohnya seperti apa? Nilai-nilai kebajikan. Jika itu banyak luas ya. Iya. Salah satunya yaitu disiplin waktu. Iya. Nah, Betul. disiplin waktu itu mematuhi aturan-aturan waktu yang ada di sekolah tersebut seperti kapan harus berangkat, kapan pulang, kapan istirahat. Jadi harus tertib sesuai aturan yang berlaku. Itu. Oh ya, berarti salah satunya nilai kebajikan itu adalah disiplin waktu, tepat waktu ya. Jadi tepat waktu misalnya pas berangkat sekolah atau istirahat atau pulang sekolah seperti itu Pak Rifki ya. Ada lagi yang lain? Saya mungkin Pak, Iya. Silakan Bu Yanti. menghargai dan menghormati antar sesama, mungkin dengan guru, dengan sesama teman, dalam hal ini semua siswa saling menghargai dan menghormati. Oke, itu menghargai dan menghormati sesama guru dan siswa. Ya contohnya seperti itu, disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah. Bu Ratna? Terima kasih. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini laptopnya sensitif. Mungkin karena waktunya sudah hampir sore. Seperti Ini tidak bisa dipencet malah. Ya? Oh ini maaf sinyal WA-nya berarti. Romantik. Jadi galeri sih Mbak? Galeri. Jadi itu juga dulu saya. Ya paling saya macam-macam. Makanya. Gokil. Karena ini memang bisa untuk enten di video. Iya. Ini file ini. Video MP4. Kamu iso. Bisa. Tapi kan ketika waktu itu total ini ngobrol yang Ada apa ini loh? Ini dibahas bisa berapa video? bisa deh. Fase ini. Oke, jadi itu ya tadi ya. Kita next. Ya. Gak flu ya Bu Yanti. ya. AC-nya dingin Pak. Rasanya dingin. Ini apa ini? Oh, ini bisa suara sendiri. Itu kenyala lah, saya itu kenyala kan. Itu di pause aja. Berarti musim tak start malah hilang. Oh my god. Malah tak silang.
Sudah bisa kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai disiplin positif ya pengertiannya ya. Kita lanjut lagi. Oke. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi disiplin ini merupakan suatu bentuk kesadaran ya. Kesadaran sehingga dari kesadaran itu dapat melakukan kontrol pada dirinya sendiri. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman ya. Dari faktor diri sendiri. Kemudian ada 6 karakter dalam profil pelajaran Pancasila ya. Jadi disiplin itu bisa terwujud kalau ada ini. Yang pertama yaitu beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga berkebenangan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya dalam bisa ditemui dalam keseharian kita, yaitu yang pertama, misal waktu kita berangkat pagi ya, berangkat pagi masuk sekolah, itu ada yang berangkat pagi-pagi tepat waktu itu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi wah ben tidak diomong, ben ora ditegur karo kepala sekolah ini, ben ora di SP, terus aku tak makan gaji sebelum jam 7 ya. Itu faktor yang pertama. Atau faktor yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Beti alam, wah padi misalnya, aku masuk sekolah jam itu padi, masuk jam 6 lah beti alam karo bapak atau ibu kepala sekolah. Wah guruku makanya gue simpen ngerti nyapu sekolahan sak lingkungan sekitar rumah-rumah warga, itu termasuk ya, faktor yang kedua ya. Dan ada faktor terakhir, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi karena ingin menghargai diri sendiri, dia hadir ke sekolahan itu tepat waktu karena keinginan dan kesadaran dia sendiri, bukan karena takut dihukum atau ingin dipuji oleh kepala sekolah atau warga sekitar ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 seperti ini. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi perilaku manusia yang bersifat eksternal, itu dari luar ya, karena lingkungan dari luar. Yang terakhir itu yang kesadaran diri sendiri itu internal ya. Internal itu menyadari, wah aku harus bertanggung jawab pada diriku sendiri, aku ingin berangkat 11.7. Iya, ikhlas. Seperti kita semua ini di sini ya. Motivasinya dari diri sendiri, internal semua ya. Mudah-mudahan yang masih eksternal diinginkan ya, internal. Amin. Jadi mulai besok dasarnya aku namanya Pak Muklis lagi ya. Sepaneng ya Pak Anas. Iya, itu
kebetulan rumahnya itu dipilih sekitar sekolahan yang punya anak masih gadis. Oh, ada ya di sekitar sini yang masih gadis. Berarti ini juga termasuk yang golongan tadi eksternal. Eksternal. Internal Ya, absolutely yang eksternal. Karena mungkin ada yang eksternal tadi. Iya. Main oleh ngalem tuh. Iya. Itu sambil menyelam minum jus jus. Ya. Pak Anasnya ada. Keren sekali. Itu istilah yang saya dapat dari kemarin. Oke. Berikut next, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah membuat semuanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Misalnya peraturan di kelas, kalau di kelas kita tidak boleh misalnya berkelahi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita harus menghormati teman dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas di kelasnya beratna, apa Bu Irana? Salah satunya keyakinan kelas yang diterapkan di kelasnya beratna, yang disepakati. Yang disepakati antara panjenengan dan murid di kelas itu harus apa gitu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika di dalam kelas. Ya, terus Menjaga kebersihan kelas. Iya. Kalau kelasnya kotor harus inisiatif untuk disapu. disapu. Dan itu rata-rata kelas beratnya itu sudah bersih sebelum pagi ya. Karena ada yang berangkat jam 6 tadi ya. Gurunya siapa ya tadi? Hanya saya enggak. Ibu kalau Ya, kalau Biati Kalau saya itu Pak, dilarang makan saat jam pelajaran. Jadi misalnya kita lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu nggak boleh ada yang makan, karena apa sebagian besar di kelas saya itu di tasnya selalu ada jajan. Ada juga dibekali makan sama orang tuanya dan mohon maaf namanya juga siswa kita kan anak berkebutuhan ya. Jadi terkadang kan mereka, aduh saya lapar, tiba-tiba langsung makan kayak gitu. Nah itu kita membuat kesepakatan kalau sebelum jam pelajaran selesai tidak boleh membuka bekal dulu kayak gitu. Makasih Pak. sama-sama. Biati bagus sekali itu kan sangat bagus sekali itu. Ada yang selain itu dari Saya rasa udah mencakup semua yang dikatakan Pak Anas sih. Membuang sampah pada tempatnya, menghormati, menyayangi teman, itu sudah kita terapkan. Sehingga saya cuma menambahi saja, kan tadi belum disebutkan yang memakan di dalam kelas, jadi maka saya memaparkan di kelas saya seperti itu. Terima kasih Pak Anas. sama-sama Biati. Kalau untuk Pak Rifki saya penasaran ini karena kelasnya Pak Rifki ini pendiam semua ya. Tunarungu bicara ya. Saya mengaku tunarungu Pak. Iya. Jadi pendiam semua. Ada berapa itu muridnya Pak Rifki? Apa? Ada berapa muridnya? Untuk sekarang jumlahnya 60. Nolnya melinding kemana nggak tuh 6. 6 siswa ini sudah termasuk banyak Bapak. Kalau di SLB itu 6 siswa udah pas lah standar. Karena standarnya 6 siswa dalam kelas itu. Iya, iya. Untuk kesepakatan keyakinan sekolah atau kelas yang ada di kelasnya Pak Rifki ya Pak? Kalau kesepakatan di kelas saya yang paling saya tekankan yaitu saling menghormati. Nah, apalagi di zaman sekarang ini harus saling menghormati sesama guru sama murid, murid sama murid agar tercipta kondisi pembelajaran yang nyaman. Tidak ada bullying, tidak ada kekerasan. Dengan kita menghormati akan tercipta sekolah yang nyaman gitu.
Kalau kita nyaman maka pembelajaran akan berjalan lancar. Terima kasih Pak Reki. Jadi itu ya ditekankan itu ya bullying sama itu. Karena muridnya Pak Reki kelas berapa ini? Sudah besar-besar? SMA. SMA. Sudah masa-masa puber ya. Ya itu terutama itu ya itu. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Reki. Iya itu sama-sama. Kalau tuh Pak Saktian coba. Ya, terima kasih Pak Anas. Kalau untuk kelas saya sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan kelasnya Bu Yanti, Bu Ratna, dan Bapak Ibu guru lainnya. Karena mengingat kelas kita juga jenjang SDLB ya Pak. Jadi untuk keyakinan sekolah atau kelas untuk penerapannya sih sama dengan menciptakan suasana yang kondusif, terutama di sini kita juga menekankan ketika anak tidak masuk sekolah itu kan juga termasuk komunikasi juga antara guru dan wali murid. Nanti juga harus memberikan informasi yang jelas, mengirim surat atau sekadar WhatsApp lah guru yang bersangkutan, begitu Pak Anas. Atau nuwun. Sami-sami Pak. Tadi Lores Padi ini kabar terakhir sudah ganti nama jadi Pak Nono Wicaksono. Putranya masih Padi. Kemudian yang terakhir berenang biasanya keyakinan yang ada di kelasnya berenang. Terima kasih Pak Anas. Kalau untuk kelas saya sendiri itu yang paling kita yakini dan harus kita kita lakukan dan kita itu rulesnya kelas saya. Kalau ada yang ngomong, orang lain nggak boleh ngomong. Jadi tidak boleh menimpali omongan orang. Jadi apalagi gurunya ya, biasanya kan guru lagi menjelaskan anak-anak sudah sebenarnya itu bentuk keaktifan, cuman memang apabila sudah selesai ngomongnya, terus kemudian sudah selesai materinya, baru ada waktu sendiri untuk berbicara. Itu sih yang paling saya terapkan di kelas, selain peraturan-peraturan seperti Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Pak Alex kami berdoa jadi kondusif ya kelasnya sekarang ya, terutama dengan anak-anak pilihan yang terhebat ya. Oke, kita lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, seperti tadi ya, keyakinan apa yang harus ada di kelas itu ya harus gampang diingat, seperti dilarang saling membuli, harus saling menghormati. Ini contohnya keyakinan kelas 11-12 bersama Surya Gemilang. Sebentar. Sedikit berlewat. Ini keyakinan yang ada di kelas saya ini contohnya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tepat waktu dan aktif di kelas. Menjaga meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Dan itu ya betul. Gak bisa melontar ya. Terus
Setiap anggota kelas harus ini belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Itu yang dibuat di kelas saya. Terus selalu bersikap positif, ya. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Yang ketiga, saling percaya dan menghormati, ya. Itu contohnya keyakinan sekolah dan kelas saya itu ibu. Tentunya sama juga dengan keyakinan kelas bapak ibu yang tadi juga, ya. Oke, kita ice breaking lagi karena sudah sepadan dari tadi nggak ada yang ketawa, ya. Sudah sepadan sekali. Saya melihat bapak ibu sampai sepadan, sedih sekali. Mengapa susah sekali itu kita tuh cair gitu, ya, kerap gitu. Tidak pernah ketawa. Ya ampun. Yang dinamakan aktif dan bahagia itu seperti Ya, ada bagian. Oke, kita ice breaking dulu. Kita tunggu wakil kepala sekolah. Ada kakak. Ini Bu Wakil kepala sekolah sudah datang. Kembali silakan. Mas itu yang belakang jangan diinjak, geser sedikit deh. Karena saya padatnya. Let's breaking. Ice breaking, ya. Iya, speaking. Ice breaking. Iya, ice breaking. Ya. Coba kalau Bu Yanti bilang blacklist itu, pasti clearnya Belgis. Ini saya Belgis kan. Ice breaking kali ini Bapak Ibu guru harus telapak tangannya di samping kanan dan kiri. Dua telapak tangannya. Ya. Setiap saya bilang hijau, itu langsung yang sebelah kanan itu nekam. Hijau. Kalau saya bilang merah, yang sebelah kiri nekam. Kalau saya bilang biru, nekam semua. Oke. Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Oke. Yang salah, Minta maaf. minta maaf. Yuk lanjut. Kita lihat siapa yang jam segini masih fokus. On fire. Biru. Ya aku salah. Salah, Pak. Dua. Dan kenapa fokus dia? Udah banyak ini. Tadi apa? Merah. Merah, Hijau. hijau, merah, biru Ini. Merah, hijau, merah, biru. hijau, merah, Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Merah. Oke, ulangi lagi. Biru. Belum, masih bagus. Ulangi lagi. Merah. Ada yang salah satu. Saya salah. Tadi sepakatannya salah minta maaf. Oke, satu kali lagi terakhir ini pasti pusing, ya. Hijau. Oh ya, buat sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Fokus, senang sekali ya. Fokus ada yang kelebihan juga. Maaf. Lanjut. Senang sekali pasti. Oh, mikir banget. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia atau
KDM ya. Berbeda dengan contohnya Pak Edi itu KDI ya. Ini KDM, kebutuhan dasar manusia. Ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Maksudnya misal jika mereka melakukan hal-hal yang di apa ya, yang bertentangan, misalkan dia mengganggu temannya, suka mengambil jajannya temannya, suka mengambil uangnya temannya, kan ada yang seperti itu dikarenakan sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin mereka merasa lapar karena tidak diberi uang saku atau bekal dari rumah, jadi atau bekal mereka itu tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih enak dari temannya, maka mereka melakukan itu. Misal murid saya itu ada yang namanya Cahyo, dari rumah itu sama ibunya itu dikasih bekal. Ini real story, cerita nyata. Dari rumah itu dikasih bekal nasi sama tahu goreng ya, karena ibunya itu penjual tahu, jadi dikasih nasi sama ibu goreng, dikasih tempat itu. Dia ke sekolahan, waktu istirahat dia melihat bekal teman-temannya itu kayak lebih enak, kayak ada telur, ayam goreng, terus ada sayurnya, ada mie gorengnya, sosisnya itu. Dia merasa karena masih anak-anak ya, terutama anak kita berkebutuhan khusus, dia kemudian mengambil, kalau temannya nggak boleh, bahkan ada yang secara paksa seperti itu. Bahkan ada yang mengambil uang temannya karena dia ingin membeli sesuatu yang dia inginkan, itu ada. Itu jika salah satu contoh. Mungkin di murid lain yang Bapak Ibu guru temui ada yang contoh lain mungkin. Baik, terima kasih Pak Anas atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk berbagi terkait dengan itunya, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Anas, ada salah satu siswanya yang bernama Cahyo yang barangkali dia belum puas ya dengan apa yang dia diberikan oleh ibunya dalam hal bekal. Ternyata itu juga terjadi di salah satu siswa saya Pak, namanya Mas Idar ya, namanya Mas Idar. Itu karena mungkin dia juga sudah diberikan uang saku oleh orang tuanya, mungkin kurang cukup karena juga namanya anak berkebutuhan khusus. Kemudian dia berusaha untuk menambah uangnya dengan cara meminta uang lagi kepada temannya, sampai suatu ketika ada teman yang mintai uang itu ya secara paksa, sampai anak itu menangis hanya demi menambah uang jajan agar dia juga bisa membeli apa yang dibeli seperti teman-temannya itu tadi. Begitu Pak Anas. Terima kasih Pak Di. Mendengar apa tadi yang Pak diceritakan sebenarnya saya. Jadi hal apa yang telah dilakukan Pak Di pada Idar, mungkin yang untuk menangani Idar itu Pak Di telah melakukan apa? Matur Pak Anas. Jadi kita sebagai guru, apalagi guru dari anak yang berkebutuhan khusus di Pak Anas, tidak serta-merta kita kok memarahi anak tersebut, akan tapi juga kita harus juga memberikan pemahaman bahwasanya perbuatan itu juga tidak baik, apalagi sifatnya adalah merugikan
orang lain, dalam hal ini temannya yang juga sudah mendapatkan uang saku dari orang tua wali. Nah, itulah salah satu hal yang dapat saya berikan kepada anak tersebut, yaitu pemahaman agar apa yang dimiliki oleh anak tersebut saat itu, seperti dalam contoh uang saku itu, berapapun uang saku yang diberikan oleh orang tua, berapapun nominalnya harus kita syukuri. Mengingat ini juga sangat penting ya Pak Anas, untuk mengajarkan anak itu untuk bisa selalu bersyukur. Mengingat ada anak-anak yang lain dari kita yang bahkan kadang karena latar belakang orang tua yang kurang mampu, bahkan juga tidak diberikan uang saku, itu pun kita juga harus memberikan pemahaman kepada anak didik. Begitu Pak Anas atau Bu. Terima kasih Mas Setia. Ya, memberikan pemahaman pada anak didik, nanti akan kita bahas lagi. Mungkin di kelasnya Bu Retno ada yang seperti itu, karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, jadi dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan. Ada, silahkan. Oh, pasti ada. Kalau kelas saya tuh kayaknya anak-anaknya kurang perhatian. Jadi istilah kerennya tuh caper. Jadi kalau sama temennya, sama gurunya itu lebih ke cari perhatian. Itu kadang untuk mencari perhatian ke teman lainnya itu bisa dengan cara mukul, dengan cara nyubit, cara yang lain. Nah, seperti padahal dia cuma mau diperhatikan waktu ngomong, dia pengen diajak ngomong kayak gitu sih. Cuma kalau untuk saya pribadi, misal di kelas ada yang kayak gitu, saya kasih pengertian kalau memang caranya tidak seperti itu, tapi itu tidak mudah ternyata, karena selama 1 tahun ajaran ini ternyata masih sering berulang dengan beberapa murid yang memang tipenya seperti itu, kayak gitu. Walaupun masih berulang, tapi menurut saya intensitasnya sudah cukup berkurang kayak gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya ya tetap memberi pengertian, kemudian kalau memang sudah keterlaluan ya hukuman, tapi memang untuk hukuman ya kita masih sesuai dengan usianya, jadi enggak yang berat-berat, cuma memang supaya anak itu ingat kalau kayak gitu enggak boleh, gitu aja. Terima kasih Bu Retno. Mungkin karena muridnya Bu Retno juga masih usia anak-anak yang usia SD juga ya. Jadi kurangnya perhatian dari lingkungan, dari orang tua mungkin ya Bu Retno. Jadi menyebabkan anak-anak tersebut melakukan yang di luar nilai-nilai kebajikan. Karena kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi itu sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin kaitannya dengan muridnya Bruno tadi. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Saya berkait ini 5. Ini kita lihat ada contoh kasus. Ini mungkin kalian kenal dengan anak ini. So ini namanya Robi. Ini mirip saya. Sebentar, kita lihat dulu. Dari teman-temanmu kemarin katanya kamu bertengkar ya sama dengan kelas. Ada apa?
Kasusnya itu Robi itu melihat temannya tidak melaksanakan weekend, makanya itu Robi marah-marah. Ya. Robinya marah-marah. Ya. Kalau seringkali kalau ada PR itu alasannya bukunya ketinggalan terus di rumah. Apa sebenarnya itu kamu ngerjain apa enggak PR-nya? Kamu harus belajar dari kesalahan yang pernah kamu buat. Ya, jangan mengulangi hal yang sama. Oke? Nah, lain kali setelah kamu mengerjakan PR di rumah, ya, bukunya itu langsung kamu masukin di tas. Kamu punya tas gak? Punya. Kalau nggak punya tas ngomong ya, minta. Ya, masukin tas jangan lupa ya. Kalau menurut kamu itu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana? Coba. Ini melanggar kesepakatan yang apa? Terus menurut kamu bagaimana supaya kamu tidak melanggar kesepakatan itu lagi? Ini caranya. Kalau seperti itu sudah kamu silakan kembali ke kelas. Tapi setelah kamu mengerjakan PR-nya ya. Oke. Tapi setelah kamu mengerjakan PR-nya ya. Oke, itu tadi ada dua kasus masalah yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu Robi marah karena teman satu kelasnya tidak melaksanakan weekend. Kemudian ada Danang, itu kasusnya dia katanya mengerjakan PR tapi tidak pernah dibawa ke sekolahan, alasannya ketinggalan. Dan posisi kontrol yang kita ambil, ya, ada 5 kontrol yang namanya posisi kontrol restitusi. Yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah ini guru sebagai penghukum. Ini penjelasannya yaitu penghukum itu kayak tadi seperti polisi itu ya, sebagai hukum. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nyinyir, bentak-bentak. Ya. Rata-rata untuk penghukum itu guru menggunakan kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kayak siapa tadi barusan ingat. Terus hasilnya itu mungkin nanti
memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar nilai kualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berarti disebeleke ya ini. Dampaknya pada murid, nanti muridnya bisa jadi mengulangi kesalahannya jika guru menjadi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau ini guru nanti berceramah dan mengatakan seharusnya, semestinya kamu itu bisa berbuat lebih baik. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Apa kamu gak merasa kasihan sama ibu? Ibu stres menghadapi kamu. Itu membuat murid merasa bersalah. Hasilnya nanti murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maksudnya dia merasa bersalah, kemudian merasa kasihan sama gurunya, terus berusaha untuk mengubahnya. Murid berkata, biasanya kalau dia merasa bersalah sama bapak ibu gurunya, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, ya, seperti itu ya. Tapi dampaknya pada murid menjadi rendah diri, ya, rendah diri karena merasa dalam posisi yang salah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ya. Guru sebagai teman yaitu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, jadi guru itu belani, ya, meletakkan murid itu seperti temannya sendiri. Jadi belani, kalau kalian punya teman Pak Rifki sebagai temannya Pak Andi kan kadang suka ngilon-ngiloni belani, menutupi kesalahannya gitu ya. Itu guru sebagai teman seperti itu. Ya. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi aku, ya. Obrolan mereka berdua tadi. Terus, masa kamu tidak mau ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, atau ingatlah bapak pernah bantu kamu loh kayak gini, masa kamu kayak gitu. Itu yang dikatakan oleh guru biasanya sebagai teman. Lalu hasilnya itu ketergantungan. Murid akan merasa ketergantungan dengan gurunya. Kalau aku melanggar iki, kata sesuk bulan 6 belani. Sesuk aku iki nyolong pitik Pak Adi pembelani, paling jika aku piye dibelani. Paling Pak Adi sing dikeprui aku melayu, ya. Itu sebagai teman seperti itu ya. Dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat yang paling penting dan berkualitas ya, mengidolakan. Jadi kayak kayak guru aku ya, best friend. Wong aku jika pitik sing dikebuki guruku aku melayu seperti itu, tergantung seperti itu. Lalu murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau ketergantungan dan ternyata suatu saat Bapak Ibu guru tidak bisa membantunya, maka muridnya akan kecewa dan merasa seperti itu. Dampaknya pada murid lemah dan tidak mandiri ya, karena gantung mesti diawani guru terus. Yang keempat, guru sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, jadi dipantau dari jauh. Jadi kalau ada yang murid berkata, peraturannya apa? Ditanya seperti itu. Ya, hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi
merasa diawasi, ya oke, denda baru sesuai dengan peraturan. Ya, kalau lihat bapak ibu gurunya baru dia itu bisa menyesuaikan diri, bisa tertib. Kalau enggak ya enggak ya, suka-suka lagi. Ya, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi gurunya itu hanya sebagai apa ya, peraturan dan hukum. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ya. Jadi dia itu berbuat baik karena dipantau. Jadi aku meresi halaman nanti dapat, kalau di sekolah itu biasanya dapat penghargaan bintang 1 itu kan di namanya apa namanya yang di kelas itu bintang 1, bintang 2, jadi hanya mengharapkan itu ya. Tidak kalau tidak diawasi ya, kalau tidak ada bintang itu ya tidak dikerjakan. Dampaknya pada murid yaitu sering bergantung pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Apa yang dikerjakan itu bergantung pada sanksi atau hadiahnya. Jadi kalau sanksinya berat ya dia nggak lakukan, kalau hadiahnya besar ya dia lakukan, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya bisa menguatkan pribadi murid, dan kaitannya nanti murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya bagi murid mengevaluasi diri sendiri dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Itu kalau gurunya menempatkan dirinya sebagai manajer, posisi kontrolnya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Seperti video tadi yang telah kita saksikan bersama-sama, itu saya memposisikan diri sebagai manajer. Saya menanyakan hal-hal yang bisa menguatkan apa yang kamu lakukan, ya. Apakah yang kamu lakukan itu telah melanggar kesepakatan yang telah ada di dalam kelas, dan apakah kamu bisa memperbaikinya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, penguatan diri seperti itu yang sebaiknya dilakukan untuk memposisikan diri kita kepada murid. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Solusinya seperti apa nanti ditanya. Kemudian kalau di akhirnya nanti kita berikan solusi bersama. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi murid. Jadi murid itu bisa menemukan kesalahannya sendiri, bisa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi murid itu tidak down, malah bisa juga berpikir kritis dan bertanggung jawab. Ini tahapan dalam segitiga restitusi yang kita terapkan tadi, yaitu menstabilkan identitas, ya, dengan bertanya tadi, apa yang telah kamu lakukan, kesalahan apa, terus validasi, ya, kesalahan apa yang kamu perbuat, kemudian keyakinan apa yang harus diperbuat, menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Contohnya kalau ada murid yang berbuat kesalahan,
kita juga harus juga memberi penguatan ya bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses. Mungkin kalau ada masalah kita juga bisa bilang dulu Pak Haji juga pernah melakukan kesalahan seperti ini dan sebaiknya kita melakukan seperti ini untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Contohnya seperti itu. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah. Contohnya ya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kalimat-kalimat seperti ini untuk menstabilkan identitas pada murid. Jadi kalau ada yang murid-murid hoax itu sering ngomong hoax itu juga pakai ini bisa ya. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari memberikan stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau peserta didik. Validasi tindakan yang salah caranya itu dengan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Misalnya ada yang berkelahi, dan apa kamu berkelahi, alasanmu apa? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Mungkin terus selanjutnya keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berkenaan kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara disiplin sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan pertanyaan apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ya. Seperti tadi di awal tadi ada yang disepakati tidak boleh buang sampah, tidak harus saling menghormati, seperti itu ya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, contohnya tadi seperti Dana tadi tidak mengerjakan PR itu. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kok kamu nggak pernah kerjain PR? Kemudian dia berpikir ingin menjadi anak yang pandai, berguna. Kemudian kita suruh merubah sikapnya seperti itu. Nah, itulah maka dari itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti tadi ya, supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Yaitu yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Seperti yang telah kita bahas tadi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru tentang yang kita bahas tadi, diskusikan dari awal tadi yang
sangat seru sekali. Bahkan di awal-awal sangat tegang ya, tanpa senyum, di akhir-akhir kok ceria. Tanda-tanda akan berakhir. Ya. Jadi yang terakhir, terima kasih ya. Semoga kegiatan pada hari ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Anas. Terima kasih Pak Anas, sungguh menginspirasi sekali daripada siang menjelang sore hari ini ya Pak Anas. Semoga apa yang disampaikan Pak Anas menginspirasi kita semua untuk memberikan lebih kontribusi kepada anak dan tidak juga menghakimi ya Pak Anas, tapi juga membuat anak itu bisa lebih berpikir positif dan menjadi lebih baik lagi. Oke, begitu Bapak Ibu guru sekalian, dan alhamdulillah kegiatan sore hari ini kita telah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam